Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu, keluarga besar Dinas Sosial Provinsi Aceh yang kami hormati, serta hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat kepada kita. Dan nikmat terbesar itu tentu kita tahu, kita berada dalam agama Islam, itu nikmat terbesar. Dan hanya dengan agama Islam ini kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Salawat beserta salam kita ucapkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kesempatan ini izinkan kita saling watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita saling mengingatkan. Saya ingatkan untuk diri saya dan kepada Bapak Ibu sekalian, tentu pembicaraan kita terkait dengan agama kita, agama Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam surah Bani Israel, di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita dalam kaitannya bagaimana supaya kita bisa mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya jamaah yang dirahmati Allah, ada tiga ibadah yang perlu kita lakukan. Ada yang wajib dan ada yang sunnah, amat dianjurkan kalau kita ingin mendapatkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu hidup kita ini selalu dalam masalah. Sejak kita lahir ke dunia ini, Bapak Ibu sekalian, begitu kita lahir, keluar dari rahim ibu kita, semua bayi kita lihat menangis, itu artinya dia mulai menghadapi masalah-masalah terhadap kehidupan. Dan baru selesai masalah itu kapan? Ketika kita menutup mata nanti. Dan kita, Bapak Ibu, tidak bisa lari dari masalah itu. Memang hidup kita ya penuh, selesai satu persoalan, muncul persoalan lain dalam hidup. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiga hal ibadah ini yang amat dianjurkan oleh Allah, itu di bulan Ramadan ini hampir sebagian kita umat Islam mengejar itu untuk bisa melakukan. Dan tiga hal ini, yang pertama Bapak Ibu yang dirahmati Allah adalah Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Allah bilang yang pertama apa? Dirikan salat sejak matahari condong ke barat, yaitu salat duhur, ila ghasaqil laili, sampai salat malam nanti, yaitu salat isya, wa qur'anal fajr, dan salat subuh. Inna qur'anal fajr kana masyhuda. Allah katakan sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, jadi sumber kekuatan kita yang pertama Bapak Ibu adalah di salat ini, salat 5 waktu. Dan kalau kita lihat kepada bagaimana Rasulullah melakukan salat 5 waktu ini,
Kita lihat bahwasanya dalam hidupnya Rasulullah itu dengan sahabat-sahabatnya itu selalu melakukan secara berjamaah. Jadi kita yang laki-laki ini sholat itu berjamaah, sehingga ada banyak ulama juga mengatakan jamaah itu wajib, walaupun ada yang mengatakan jamaah itu bukan wajib tapi sunnah muakkadah. Kita tidak memperdebatkan apakah wajib atau sunnah muakkadah, tapi kalau kita lihat praktek Rasulullah itu sholat dalam hidupnya sejak diwajibkan sholat itu hanya 17 waktu Rasulullah tidak sholat berjamaah. Kapan? Ketika dia akan meninggal dunia. Jadi karena sakit. Jamaah dalam sejarah kita tahu ya, Rasulullah itu terakhir keluar ke masjid itu malam Jumat. Malam Jumat di sholat maghrib. Dia menjadi imam, tetapi semulai sholat Isya Rasulullah tidak bisa keluar lagi. Sudah mulai demam tinggi, pingsan, sampai beliau meninggal di hari Senin pagi waktu duha. Jadi kalau kita lihat Jumat, Sabtu, Ahad 15 waktu, kemudian tambah subuh hari Senin tidak dan Isya malam Jumat. Jadi 17 waktu. Di luar itu Rasulullah selalu melakukan sholat secara berjamaah. Dan Allah mengatakan memang dalam Al-Quran, wasta'inu bisabri wassalah. Allah bilang, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan dua hal. Pertama, bisabr, dengan sabar. Arti sabar di sini dikatakan oleh para ulama, artinya kita memohon kepada Allah itu dengan kontinu. Terus minta sama Allah. Jangan pernah kita berhenti meminta. Terus minta. Bisabri. Jadi doa itu salah satunya nggak boleh cepat-cepat kita minta. Jadi seolah-olah hari ini kita minta dalam bentuk instan, sebentar lagi harus dikabulkan. Tidak seperti itu. Inilah Allah katakan wasta'inu bisabri wassalah. Mohonlah kepada Allah dengan penuh kesabaran dan dengan selalu mengerjakan sholat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita di bulan Ramadan ini kalau kita lihat, maaf ini ya, kita lihat di mana-mana, di masjid, dimanapun, 5 waktu sholat itu penuh masjid. Orang berusaha untuk bisa melakukan sholat secara berjamaah. Walaupun kadang-kadang masbuk sedikit karena macet atau apa, tapi yang penting begitu ini kita tergerak untuk bisa berjamaah. Dan kita harapkan jamaah yang dirahmati Allah, setelah Ramadan ini juga kita bisa seperti itu. Nah, lalu kalau ibu-ibu bagaimana? Ibu-ibu kita tahu memang tidak diwajibkan, tidak amat dianjurkan untuk sholat berjamaah, tetapi kepada wanita itu amat dianjurkan tentang sholat ini untuk bisa sholat tepat waktu. Artinya tidak molor, tidak terlambat, tetapi diusahakan di awal waktu. Nah, ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sumber kekuatan umat Islam kalau ingin mendapat bantuan Allah, yang kedua adalah setelah Allah katakan dirikan sholat, yang kedua dikatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Yang kedua Allah katakan, dan hendaknya di sebahagian waktu malam bangun kamu dari tidur, kamu bangun, lakukan tahajud, fatahajjat bih, salat tahajud. Dan Allah mengatakan asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan dengan salat tahajud ini Allah akan memberi kepadamu, disebut di sini maqamam mahmuda. Secara letterlek kalau kita mau artikan, maqamam mahmuda ini adalah tempat yang mulia. Jadi makam ini, makam yang kita tahu ya, seperti orang yang sudah pernah haji di Mekah sana ada makam Ibrahim. Makam ini bukan kuburan, tapi makam ini tempat berdiri.
Jadi tempat pijakan Nabi Ibrahim. Nah, Allah mengatakan melalui tahajud Allah akan memberikan kepada orang-orang ahli tahajud itu maqam mahmuda. Apa maqam mahmuda? Yaitu kemanapun dia pergi, dimanapun posisinya, dia selalu terpuji di dalam pandangan Allah dan di dalam pandangan manusia. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah dengan sahabat juga begitu kita lihat. Kan kita sering dengar ceramah orang mengutip peristiwa dialog Aisyah dengan Nabi, dengan Rasul, di mana Aisyah pernah dia seperti merengek kepada Rasul, ya, menegur. Dia katakan, wahai Rasulullah, kamu ini kan kekasih Allah, kamu tidak punya dosa, kamu sudah ditanggung, dijamin masuk surga. Tetapi kenapa kamu sholat tiap malam sampai kaki kamu bengkak, kata Aisyah. Ini yang ingin kita katakan apa? Rasulullah SAW tiap malam bangun sholat tahajud. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan di dalam salah satu riwayat yang lain itu Rasulullah dikatakan begitu dia tahajud, rakaatnya itu panjang sekali. Satu rakaat itu dia gabung surah Al-Baqarah. Dia gabung, belum ruku, habis Al-Baqarah itu fansurna alal minal qaumil kafirin, langsung bismillahirrahmanirrahim alif lam mim, masuk ke surah Ali Imran. Dipikir orang dia akan ruku, ternyata dia gabung lagi dengan surah An-Nisa. Setelah itu baru ruku. Bayangkan satu rakaat itu 3 surah panjang-panjang dibaca. Nah, jadi yang ingin kita katakan Bapak Ibu, Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya itu, ya, tiap malam tahajud. Nah, kita di bulan Ramadan ini, ya, di bulan Ramadan ini kita juga begitu. Kita tiap malam mengejar sholat malam, yang kita dalam bahasa kita tarawih. Ada kadang-kadang setelah selesai berbuka, sholat maghrib, pulang ke rumah nggak sempat, takut terlambat, makan malamnya setelah pulang diatur. Karena apa? Karena ingin mengejar jangan sampai tinggal sholat tarawih. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita harus azamkan ke dalam diri kita bahwasanya setelah Ramadan ini praktek sholat malam ini akan terus kita lanjutkan di luar bulan Ramadan nanti. Orang kadang-kadang jamaah pola tahajud itu macam-macam, pola qiyamul lail itu macam-macam. Yang terbaik itu kan kita tahu di sepertiga akhir malam. Malam itu dimulai dihitung dari maghrib sampai azan subuh, itu malam. Katakanlah kalau 10 jam malam, berarti waktu terbaik itu sepertiga akhir malam. Nah, di sepertiga akhir malam itulah waktu yang paling dekat, yang kata Rasulullah SAW, di sepertiga akhir malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yanzilu ila sama'id dunia. Allah turun ke langit dunia. Nggak perlu kita tanya bagaimana Allah turun atau langit dunia itu di mana, kita nggak bicara itu, tapi Rasulullah katakan. Lalu apa? Rasulullah katakan, pada saat itu Allah akan mengabulkan permohonan hamba kalau dia minta, dan Allah akan mengampunkan dosanya kalau dia minta. Jadi, dan banyak hadis, banyak ayat jamaah yang dirahmati Allah yang menunjukkan bagaimana keutamaan tahajud itu. Yang penting jamaah, kita usahakan, ya, tahajud itu kalau tidak bisa 11 rakaat, ya minimal, bahkan ada yang minimal itu 1 rakaat witir. Tapi saya pikir 1 rakaat itu terlalu sekali ya, kita kalau hanya 1 rakaat. Nah, minimal kita bangun sholat 2 rakaat, karena waktu subuh sudah dekat, 2 rakaat, habis itu tutup dengan 1 witir. Jadi 3 rakaat. Lebih bagus lagi kalau kita bisa bangun 1 jam sebelum subuh kita sholat. Nah, jadi ini jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan terus di luar Ramadan kebiasaan tarawih kita, qiyamul lail kita dengan bermunajat kepada Allah.
Dan yang ketiga jamaah, jadi udah dua sumber kekuatan kalau kita ingin mendapat bantuan Allah itu, pertama periksa sholat kita, kedua tambah tahajud di malam hari, dan yang ketiga Allah katakan apa? Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allah katakan yang ketiga adalah berdoa. Doa itu adalah memohon kepada Allah. Yang menarik, Allah kasih contoh doa ini hebat sekali jamaah. Kalau jamaah belum hafal, bisa dihafal itu. Di Al-Isra ayat 79. Allah bilang, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi. Artinya apa? Ya Allah, katakan, ya Allah, masukkan aku ke dalam satu tempat dengan cara yang baik dan keluarkan aku dari tempat itu dengan cara yang baik. Artinya dengan bahasa lain kita minta sama Allah apa? Ya Allah, kalau aku ada masalah, masukkan aku ke dalam masalah itu dengan cara yang baik. Adkhilni mudkhala sidqi. Masukkan aku ke dalam masalah itu dengan cara yang baik. Wa akhrijni mukhraja sidqi. Dan ketika aku ada masalah, keluarkan aku dari masalah itu dengan cara yang baik. Nah, inilah yang saya katakan tadi jamaah. Hidup kita ini selalu dalam masalah. Tapi bagi orang yang beriman itu dia tenang. Artinya apa? Masalahnya dia serahkan kepada Allah. Selama dia berjalan dengan jalan yang betul, dalam rel sesuai aturan, lalu dia tawakal, serahkan kepada Allah. Maka orang-orang yang seperti ini akan dapat bantuan dari Allah. Tetapi ingat jamaah, doa ini bukan sembarang doa. Artinya begini maksud saya, di ayat itu Allah mengatakan, di akhir doa itu kita harus berikrar. Ikrar ini harus kita praktekkan dan kita yakini kebenarannya. Apa ikrarnya? Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, jadikan bagiku Engkau satu-satunya kekuatan penolong. Nah, ini ikrar. Jadi Allah katakan, waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, jadikan bagiku Engkau satu-satunya kekuatan penolong. Artinya apa? Bahwasanya kita meyakini dengan betul, jika ini sukses adalah karena bantuan Allah, dan jika ini gagal, ini juga karena bantuan Allah, keputusan dari Allah. Walaupun bukan berarti ketika kita mengatakan bahwasanya jadikan bagiku Engkau satu-satunya kekuatan penolong, lalu kalau kita sakit nggak boleh ke dokter, karena kalau kita ke dokter berarti kita meyakini dokter yang sembuhkan. Kalau kita ada masalah, kita pergi ke sana, kita minta tolong. Bukan berarti begitu. Tetapi kita dengan tawakal, penuh tawakal. Kita lakukan dengan cara-cara yang halal, kita lakukan dengan cara-cara yang benar, maka di sanalah kaum muslimin. Bukankah Rasulullah mengatakan, ya, Allah akan memberi bantuan kepada hambanya selama hambanya itu membantu orang lain. Artinya kan di sana ada saling menolong di antara kita. Jadi bukan berarti kita tidak bisa meminta tolong kepada orang. Yang tidak boleh adalah meminta tolong dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Ini yang tidak boleh. Jadi pengertian bahwasanya jadikan bagiku Engkau satu-satunya kekuatan penolong adalah pengertian kita serahkan semua kepada Allah. Ketika yang hasrat kita selesai, sukses, kita percaya Allah yang menolong kita. Ketika itu sesuatu tidak selesai, kita percaya bahwasanya Allah memberi yang terbaik kepada kita. Inilah jamaah yang dirahmati Allah. Dan Allah menjamin kalau tiga hal itu kita lakukan. Pertama, sholat 5 waktu tadi. Kedua, tahajud. Ketiga, selalu menggantungkan harapan kepada Allah. Lalu Allah tutup dengan mengatakan apa? Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Katakan, telah datang kebenaran
dan telah lenyap kebatilan. Kebatilan itu pasti lenyap. Jadi yang ingin kita katakan di sini bahwasanya dengan 3 kekuatan ibadah tadi, insya Allah Allah akan membantu kita. Dan yang menarik jamaah yang dirahmati Allah, di bulan Ramadan ini juga, kalau kita lihat, kita lihat orang juga berdoa kepada Allah itu lebih panjang dibanding dengan di luar Ramadan. Artinya apa? Intensitas doa umat Islam lebih tinggi, lebih banyak di bulan Ramadan. Dan ini harus kita teruskan juga ketika kita sudah di luar bulan Ramadan nanti. Inilah jamaah yang dirahmati Allah, 3 hal tadi. Sehingga kalau kita lihat sejarah Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya, hanya dalam tempo 23 tahun, Islam ini sudah menyebar di seluruh Jazirah Arab pada saat itu, dan bahkan sudah mulai masuk ke Eropa ketika itu. Api Islam menyala demikian hebat. Dan itulah sebenarnya kekuatan umat Islam, baik secara kehidupan sosial maupun secara individual. Kalau kita ingin sukses, maka 3 kunci utama ini tidak boleh kita lupakan. Demikian jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaat untuk saya dan jamaah sekalian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada keluarga besar Dinas Sosial yang sudah mengundang saya untuk kita bersilaturahim pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.